slide-nya Salient Arms International. Ini produknya IMG ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan swab ya, swab dari masih rangkaian dengan frame-nya Glock. Ini adalah slide open Airsoft Surgeon ya, Airsoft Surgeon apa bacanya. Tipenya adalah Caspian, tipe Caspian. Ini yang sebelumnya saya kombinasikan dengan frame AW Custom HIF ya. Nah, kali ini saya akan swap dari slide Caspian ini ke slide-nya Salient Arms International. Ini produknya IMG ya, IMG. Baik. Nanti maaf, kita akan kombinasikan dengan outer barrel, threaded outer barrel gold. Kemudian kita akan coba tambahkan kompensator ya. Mudah-mudahan oke. Dan slide-nya dia sudah RMR ready. Kita nanti akan pasang RMR. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik, kita akan awali dengan disassembly slide Caspian ya. Kita lepas dulu recoil spring. Kemudian kita lepas kompensator. Gimana cara lepasnya, saya lupa. Oke, sorry, ternyata ini sudah rada aus sedikit jadi nahan. Kompensator terlepas, kita keluarkan barrel set, jadi outer dan innernya. Ini sudah cukup lama saya pakai, tapi jarang digunakan sebenarnya. Lebih banyak ke testing saja. Ada beberapa goresan-goresan kecil ya. Oke, kemudian ini yang rada trik ini. Nah, jadi ini aluminium sehingga rada keras dibandingkan dengan yang ABS. Oke, kita geser. Ini nanti akan kita gunakan lagi. Saya belum berencana untuk nanti yang lebih panjang. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita ganti inner barrelnya yang lebih panjang. Kita singkirkan dulu. Kemudian ini slide-nya Caspian. Saya suka finishingnya bagus, halus. Kemudian apa lagi? Pada saat saya pakai ini, dia langsung kompatibel dengan partnya Tokyo Maru ya, tanpa butuh banyak fitting, sehingga lebih mudah pada pengerjaannya. Oke, kemudian ini saya lepas dulu blowback housingnya. Nah, saya punya cocking handle. Ini cocking handle saya handmade ya, bikin sendiri. Dapat dari mana? Ini basicnya adalah awalnya itu ini kunci L untuk frame casing iPhone. Jadi saya pernah punya iPhone 4S, kemudian beli casing, dapat kunci untuk
baut L-nya. Nah, kemudian saya buatkan ulir, saya papras dulu biar rata, terus saya buatkan ulir untuk dudukan skrupnya. Alhamdulillah sejauh ini bagus ya, handmade. Karena untuk yang model Glock saya cari slide cockingnya atau cocking handle atau slide breaker itu sangat jarang saya temukan. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau dapat yang lebih bagus mungkin ini dipensiunkan. Jadi kemarin itu niatnya adalah ini saya pakai modenya open ya, jadi Glock 17 open pakai kompensator. Oke, kemudian ini ada ngunci, saya dorong dulu sebentar. Sip. Baik, ini slide akan kita simpan untuk next project. Saya punya rencana dengan slide ini, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Kalau sudah ada budgetnya, sudah siap semuanya, kita akan rakit kembali. Baik, sementara ini kita pasang dulu skrupnya, lock screw-nya, supaya tidak terlupa. Baik. Selanjutnya kita akan siapkan slide set penggantinya. Outernya Strike Industries Gold. Kemudian ini ada kompensator NRC Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Ini tadi kompensator NRC. Ini kemarin saya beli mereknya, bilangnya sih Airsoft Surgeon juga. Cuman saya rada ragu karena pada saat datang nggak ada marking Airsoft Surgeon. Kalau yang slide tadi Caspian itu ada, jadi cukup meyakinkan lah. Kemudian ini RMR Trigicon replika. Ini saya dapat second juga. Nah, selanjutnya ini slide-nya IMG. Saya dapat second, tapi masih mulus, bagus. Oke, kita keluarkan dulu. Ini slide IMG Salient Arms International, banyak marking ya. Markingnya juga bagus, kualitasnya oke lah. Sejauh kompetensi saya untuk menilai, ini oke, saya suka. Dia sudah RMR ready, sehingga nanti kita akan pasang RMR-nya. Baik, kita langsung saja. Kita pasang dulu blowback housing beserta springnya. Oke. Oh iya, ada di perintilannya itu ada beberapa ya. Kita buka dulu deh, boleh sedikit. Ini ada mounting, screw mounting untuk optiknya. Kemudian ada stabilizer. Nah, cuman stabilizernya kayaknya nggak masuk nih, atau memang seperti ini. Saya nggak akan pakai ini. Selanjutnya di sini ada beberapa part yang sebenarnya sudah bukan bawaannya ya. Kemarin saya masukkan ke situ. Ini kemarin saya pasang saya masukkan di sini trigger agensi. Kemudian mag release PTS, kemudian ada
front side juga, nanti juga ada rear side-nya juga. Nah, yang saya butuhkan adalah ini sebenarnya saat ini. Ini adalah dummy ejector. Saya yang lain masukkan lagi. Oke, kita simpan dulu. Dummy ejector. Kenapa dummy ejector dibutuhkan? Karena memang supaya sekali pasang ya. Oke, dummy ejector. Ini baru pertama kali proses fitting nih. Jadi saya baru mencoba mendudukkan apakah duduk atau tidak. Mudah-mudahan duduk. Atau sepertinya butuh meratakan. Ada yang perlu didudukkan mungkin. Oh, sorry. Ini daminya. Oke. Duduk dengan baik ya. Wah, ini seperti memang benar-benar masih baru, belum pernah di fitting. Slide salin arms. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita pasang slide. Nozzle spring. Nah, karena di sini bolong, sepertinya saya harus siapkan RMR-nya supaya springnya tidak keluar. Kemudian saya butuh rear side. Coba. Nah, saya akan gunakan rear side. Ini bawaannya TM. Saya butuh skru untuk rear side-nya. Kemudian untuk mounting, ini nanti saya gunakan untuk mountingnya RMR. Yang lain saya masukkan kembali. Oke, jadi kita akan pasang dulu RMR-nya. Pakai ini ya. Oke. Jadi RMR ini untuk nahan supaya nozzle spring tidak kemana-mana. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya cuma punya satu kamera, jadi angle-nya cuma dari atas saja. Mudah-mudahan nanti kalau misal ada rezeki lebih, kita bisa bikin beberapa angle video ya. Baik, ini kita pasang di sini untuk rear side-nya. Nah, jadi karena di aluminium cukup presisi nih. Sementara ini ada sedikit melebar kayaknya. Plastik ya. Ups. Apakah bisa ada dipaksa? Oke, bisa. Udah duduk dengan baik. Saya tinggal menyesuaikan senternya, mudah-mudahan bisa pas. Sisanya tinggal di skru. Seperti ini. Oke. Nozzle sudah bisa bergerak free. Ini kurang lebih tampilan dari belakang, tampilan dari samping. Oke, cukup bagus sejauh ini. Kita tinggal assembly ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat yang barel panjang. Kalau udah ada barel panjang, kita nanti akan swipe dengan barel yang lebih panjang. Oke, ini nyangkut di mana? Oke, sudah ya. Cuman butuh sedikit tekanan. Oke, mantap. Nah, front side, karena yang di sana juga tidak ada front side-nya,
Ada frontset tapi tinggi. Nanti kita atur dulu, karena kemungkinan saya juga bakal pakai optik, jadi frontset kita susulkan saja. Tinggal kita pasang recoil spring. Nanti kita akan tes. Oke, sudah duduk. Nah, ini yang sudah kita siapkan kemarin. Kita akan coba dudukkan. Kemudian tidak perlu proses setting lagi. Ups. Oke. Sedikit oblak ya. Sepertinya karena memang TM ini sudah cukup aus bagian chassisnya, tapi oblak memang. Nah, ini ada samping yang harus kita cari tahu. Oke, sepertinya kita harus sedikit modifikasi di spring, recoil spring, supaya dia bisa nendang lebih mantap ke depannya. Baik, kita akan carikan something buat ini ya. Kemudian ada spring. Baik, saya ada spring. Nggak tahu nih. Kayaknya sih udah lebih kuat. Saya nggak tahu gimana kalau di double. Saya kadang suka maksa-maksain. Kalau misal di double masuk atau tidak. Jadi ini ketemunya apa? Spring 200% ya. Mantap juga ya. Mudah-mudahan slide-nya aman. Ini sebenarnya juga saya bukan untuk penggunaan rutin ya. Jadi ya paling saya assembly, saya tes fungsi normal, lancar, sesuai dengan harapan. Udah, setelah itu simpan. Karena saya bukan player, mungkin lebih ke tuner aja ya. Jadi lebih suka bengkelnya. Dulunya awal-awal saya punya unit itu memang masih suka main. Sekarang lebih suka bengkelnya, jadi tunernya. Oke, segini ya. Ini sudah paling bagus nih. Tinggal kita lock. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan harapan, tidak lepas. Ini kebetulan saya masih proses order Loctite, jadi sebelum pakai Loctite dulu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada, kita bisa pasang Loctite. Itu kita kasih Loctite supaya semua mounting bisa duduk dengan baik dan tahan terhadap getaran. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Kita install. Kurang lebih begitu. Kita akan tes dulu ya, dry fire. Saya punya magazin. Ini saya lupa bawaannya apa ya. Bawaannya sih Tokyo Marui. Tapi seingat saya ini bukan Tokyo Marui. Ya, kayaknya ini cuman magazin base-nya Tokyo Marui. Cuman ini kalau nggak salah punyanya AW Custom. Saya pernah punya VX 711. Kemudian saya jual tanpa magazin, kan magazinnya saya pakai. Saya punya
ada 3 unit Glock sama 1 AP01 yang notabene magasinnya sama. Yang beda cuma di magasin lipnya. Slide stop masih mantap. Kita akan tes, saya tahan ya. Nah, ini ada sakit. Kenapa dia nggak mau? Oh, gasnya habis. Gasnya habis. Oke. Kita akan tes lagi. Kalau gasnya masih full, apakah ngelok terus? Apakah dia bisa nendang terus? Slide stop, release. Oke. Kalau seperti ini, apa yang terjadi? Oke. Baik, seperti itu. Ini perlu dilihat apakah magasinnya nggak cocok ya dengan nozzle-nya. Magasin dengan nozzle. Ya, sementara itu dulu. Secara fungsi sudah oke, tinggal nanti kita perbaiki lagi supaya performance-nya bisa lebih mantap. Sekaligus kita akan tes dry fire. Kita tes performa karena kita sudah tes dry fire barusan. Tinggal kita tes performanya. Oh, ini miring ini. Sepertinya faktor double spring. Sejauh ini cukup oke. Kita akan pasang lagi. Ini yang nyangkut apa? Oke. Ini rada sedikit nyangkut di sini. Kalau dibiarkan pelan-pelan nyangkut, kita cari tahu dulu apa yang bikin nyangkut. Sepertinya di bagian belakang di mekanisme hammernya. Sementara begini dulu, untuk RMR baterainya habis ya, jadi saya tes nggak nyala, tapi terakhir saya gunakan yang masih nyala. Oke, sementara itu nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.